Dalam dinamika politik menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, calon Presiden nomor urut 2, menjalani agenda padatnya dengan menghadiri konsolidasi relawan se-Provinsi Bengkulu pada Kamis, 11 Januari 2024. Acara ini menjadi momen yang sangat luar biasa dalam perjalanan safari politiknya di Pulau Sumatera. Balai Buntar, Kota Bengkulu, menjadi saksi ketika Prabowo Subianto tiba dengan semangat tinggi pada pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Hangatnya sambutan dari ribuan relawan dan warga yang telah bersiap sejak pagi menandakan betapa besarnya antusiasme terhadap kehadiran Prabowo. Mengenakan detar khas Bengkulu yang berwarna merah, Prabowo tidak hanya menjadi figur politik, tetapi juga sosok yang ramah dan dekat dengan masyarakat. Keberadaan Prabowo menjadi magnet bagi penggemarnya, terutama dari kalangan emak-emak yang mayoritas hadir dalam acara tersebut. Momennya menjadi tidak terlupakan ketika Prabowo dengan tulus menjabat tangan relawan, menciptakan atmosfer kekeluargaan di tengah kerumunan yang mengapresiasi perjuangan politiknya. Sebagai sentuhan khusus, Prabowo dengan rendah hati menjadi objek buruan para penggemar untuk foto selfie. Keterlibatan Raffi Ahmad, yang juga hadir memberikan dukungan, menambah warna pada acara tersebut. Sambutan yang diterima Raffi Ahmad tak kalah meriah dari Prabowo, dengan sorakan riuh yang menggema dari kalangan relawan, terutama dari kalangan emak-emak. Tak hanya itu, kehadiran Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas turut menjadi sorotan. Keterlibatan tokoh-tokoh publik seperti Raffi Ahmad dan Zulkifli Hasan menunjukkan dukungan yang semakin luas terhadap Prabowo, menciptakan soliditas yang kuat dalam kampanye politiknya. Untuk dapat sepenuhnya fokus pada agenda kampanye di Sumatera, Prabowo mengambil cuti sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan ini mencerminkan dedikasi dan komitmen Prabowo dalam merespons aspirasi masyarakat serta mendengarkan suara rakyat. Dalam rentetan agenda kampanye yang diterima, Prabowo direncanakan akan bersafari dari Bengkulu ke Lampung, hingga Bangka Belitung. Kegiatan tersebut tidak hanya mencakup konsolidasi relawan, tetapi juga tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat dan petani. Melalui langkah-langkah ini, Prabowo Subianto berusaha membangun jembatan empati dan pengertian dengan berbagai lapisan masyarakat. Kampanye politik Prabowo Subianto dengan sosoknya yang berharisma menggambarkan bahwa Prabowo sangat dicintai oleh rakyat Indonesia. Hal ini terlihat di momen-momen penting dalam perjalanan safari politik Prabowo di berbagai wilayah Indonesia termasuk di Sumatera. Dari sambutan meriah hingga keterlibatan tokoh-tokoh terkemuka, semua ini mencerminkan semangat dan dukungan yang mengelilingi calon presiden nomor urut 2 dalam perjalanannya menjelang pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu, Ketua Tim Kampanye Daerah, TKD, Prabowo Gibran Bengkulu, Muhammad Saleh, dalam orasinya, menegaskan keyakinannya bahwa pasangan ini akan memenangkan pemilihan presiden, Pilpres, 2024 dalam satu putaran. Dengan kehadiran yang membludak dari berbagai lapisan masyarakat dan daerah di Provinsi Bengkulu, Muhammad Saleh menyatakan bahwa aura positif yang dibawa oleh Prabowo Subianto berhasil menyatukan hati masyarakat. Orang-orang berkumpul tidak hanya sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari gerakan besar yang memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan kemenangan bagi pasangan Prabowo Gibran. Mulai hari ini kita pastikan mampu merebut hati masyarakat Bengkulu dan kita pastikan Prabowo menang satu putaran. Saya harap yang hadir hari ini dan yang tidak bisa hadir hari ini menyatakan dukungan dan pilihan pada Prabowo Subianto, ujar Muhammad Saleh, merangsang semangat para pendukung. Dukungan yang menggema di gedung Balai Buntar tak hanya terdengar dalam sorakan meriah, tetapi juga tercermin dalam kata-kata optimistis dari masyarakat Bengkulu yang menyuarakan keyakinan bahwa Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Prabowo menang satu putaran, Prabowo Padeknian, seru masyarakat Bengkulu dengan penuh kebanggaan, memperlihatkan keyakinan mereka pada pasangan ini. Prabowo Subianto, menyadari dukungan luar biasa ini, tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bengkulu yang hadir.
Sebagai bagian dari safari politiknya di Sumatera, Prabowo mengapresiasi antusiasme dan dukungan masyarakat Bengkulu, menyatakan bahwa inilah kekuatan bersama yang akan membawa perubahan di tingkat nasional. Sebagai bagian dari safari politiknya di Sumatera, Prabowo Gibran tidak hanya berkampanye untuk meraih dukungan, tetapi juga untuk menggali aspirasi dan mendengar suara rakyat. Mereka berkomitmen untuk menjadi representasi yang kuat dan mendengarkan kebutuhan serta harapan masyarakat. Pernyataan Muhammad Saleh mengenai kemenangan satu putaran menjadi titik fokus. Menandakan bahwa dukungan yang terwujud di Bengkulu bukanlah sekadar simpati, melainkan keyakinan yang kuat akan kesuksesan pasangan ini di Pilpres 2024. Dengan momen bersejarah ini, Prabowo Gibran semakin kokoh melangkah dalam mengejar kursi presiden, sementara Bengkulu menjadi saksi dan pelopor semangat persatuan dalam menjemput perubahan di negeri ini. Langkah Prabowo Gibran menuju kursi presiden semakin terang benderang di bumi Rafflesia, Bengkulu. Sementara itu, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam pidato politiknya bertema, komitmen kuat dan strategi jelas untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, memukau ribuan massa yang memadati lokasi konsolidasi di Gedung Balai Buntar Kota Bengkulu. Prabowo Subianto menegaskan komitmen dan semangatnya untuk berjuang dan membela rakyat Indonesia. Meskipun telah menghadapi ejekan, fitnah, dan hujatan, Prabowo dengan penuh keyakinan menyampaikan tekadnya dalam merangkul seluruh lapisan masyarakat. Walaupun saya diejek, difitnah, dihujat, tapi saudara, rakyat punya hati. Saya hanya ingin berjuang untuk membela rakyat Indonesia, tegas Prabowo, meraih dukungan hangat dari massa yang hadir. Dalam atmosfer yang penuh semangat tersebut, Prabowo tidak hanya menyuarakan komitmennya, tetapi juga mengungkapkan optimisme dan visinya untuk menghilangkan kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Saya benar-benar yakin kita bisa menghilangkan kemiskinan. Negara kita kaya, kita harus jaga dan kita buktikan, begitu Prabowo Gibran serta Koalisi Indonesia Maju menerima mandat. Kita akan tegakkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan, ujar Prabowo dengan semangat. Salah satu program unggulan yang dihadirkan Prabowo Gibran beserta Koalisi Indonesia Maju adalah program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak Indonesia di sekolah. Menyuarakan kepedulian terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Prabowo menyatakan, selain melanjutkan program-program yang berpihak kepada rakyat kecil, kami akan mulai segera memberi makan siang bergizi dan minum susu bergizi kepada seluruh anak-anak Indonesia. Tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program hilirisasi yang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, Prabowo berharap dapat menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Saya akan melanjutkan perjuangan Pak Jokowi. Saya dulu rival Pak Jokowi 2 kali. Saya bersaing lawan beliau 2 kali dan kalah. Tapi, walaupun kita bersaing, kita tidak saling membenci. Karena, kita sama-sama cinta bangsa dan rakyat Indonesia, tegasnya. Prabowo Subianto menunjukkan kesiapannya dalam menjalani kampanye yang berkualitas dan substansial. Ia bahkan membagikan buku yang berisi program dan strategi kerja Prabowo Gibran kepada relawan sebagai bukti bahwa kampanye kali ini tidak hanya sekadar retorika. Kami sudah punya program, kami sudah punya strategi yang kami beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Akan saya tinggalkan buku-buku itu, kata Prabowo, memberikan tanggung jawab kepada relawan untuk memahami dan menyebarkan visi Prabowo Gibran. Ia menegaskan bahwa Prabowo Gibran tidak hanya berbicara, tetapi telah merancang program yang jelas dan berkomitmen untuk mewujudkannya. Kita tidak mau banyak bicara, banyak janji tak ada hasil, tak ada kerja. Rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi, ucap Prabowo dengan tegas. Dalam penutup pidato politiknya, Prabowo memperkenalkan istilah baru, omon-omon, yang digunakan untuk menyindir kurangnya kerja nyata dari sebagian pihak. Meskipun tidak termasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah ini mencuat sebagai bagian dari bahasa gaul.
Jadi tidak bisa kerjanya omon-omon saja, Ingarso Sungtulodo, di depan memberi contoh, ungkap Prabowo, menegaskan bahwa program dan aksi nyata adalah kunci sukses dalam kepemimpinan. Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo menegaskan kembali komitmennya dan melibatkan masyarakat dengan memberikan penjelasan terperinci mengenai program dan strategi yang diusungnya. Dengan berbagai inisiatif yang melibatkan pendidikan, ekonomi, dan penguatan sumber daya nasional, Prabowo Gibran membawa harapan besar akan transformasi positif bagi Indonesia. Yakinkan semua, Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju akan membawa Indonesia menjadi makmur, menjadi kuat. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup saya memberi sambutan. Cukup. Terima kasih rakyat Bengkulu. Terima kasih relawan-relawan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anakku yang aku cintai. Terima kasih. Sehati sama saya. Saya merasakan hatimu. Saya merasakan apa yang ada di hati kalian, saudara-saudara kalian. Terima kasih. Anda semua telah memberi kepada saya energi dan semangat lagi, saudara. Prabowo tidak pernah akan gentar pada dirinya. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya tidak bisa bicara banyak lagi. Hanya ada di dalam hati saya rasa terima kasih, dan terima kasih kepada saudara-saudara. Selama rakyat membela saya akan terus